Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabarnya adik-adik selama masa pandemi ini? Oke, sebelum kita mulai ke materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Marisa Selvi Helviana, saya seorang psikolog. Tapi kalau ketemu, disapa ya, cukup panggil Mbak Ica aja. Oke, eh, kita akan ngomong-ngomong tentang bagaimana kita menyikapi pandemi di masa sekarang ini ya. Oke, saya akan membagikan beberapa tips terkait masa-masa pandemi ini. Seperti yang kita tahu, bahwa kita alami juga bahwa pada masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang stres, kepikiran karena nggak bisa keluar rumah, kegiatannya monoton itu-itu aja di rumah, kemudian nggak bisa ketemu orang lain, dan kegiatan terbatas lainnya. Jadi itu membuat pikiran itu menjadi stres seperti itu. Nah, tetapi seperti yang kita tahu juga bahwa secara psikologis kita memang terhubung dengan fisik kita. Jadi apapun yang kita pikirkan, seberat apapun masalah yang kita pikirkan, biasanya berimbas pada fisik kita. Begitu pula sebaliknya. Jadi pada saat ada sesuatu di fisik kita sakit misalnya, maka secara langsung ini juga akan mempengaruhi bagaimana psikis kita. Oke, untuk selanjutnya saya akan memberikan informasi terkait segala hal yang mungkin tambahan informasi selama pandemi ini kita harus bagaimana enaknya seperti itu. Nah, yang pertama, mungkin kita bisa sambil lihat slide-nya. Menurut WHO, stres selama pandemi ini dapat berupa pertama, ketakutan, kecemasan tentang kita takut tertular COVID, baik diri kita maupun orang-orang tersayang. Yang kedua, perubahan pola tidur, pola makan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, sulit tidur, sulit konsentrasi, begitu pula ada tambahan penggunaan obat-obatan, misalnya multivitamin semakin banyak untuk kita konsumsi pada saat pandemi ini. Dan ini semakin memperparah kita atau bahkan saudara, keluarga yang pada saat ini juga menderita sakit lain, sehingga itu menimbulkan beban psikologis yang semakin berat. Nah, apa saja efek-efeknya? Nah, kita bisa memilih seharusnya. Jadi ada 4 efek yang bisa menimbulkan stres ya. Yang pertama adalah penolakan terhadap situasi. Nah, ada beberapa orang yang antara percaya dan tidak percaya terhadap pandemi ini. Biasanya mereka sedikit kebingungan, terguncang, kemudian ketakutan, penghindaran, seperti itu. Yang kedua adalah marah, merasa tidak nyaman dengan adanya kondisi seperti ini, kemudian merasa hidupnya diatur dan lain sebagainya. Yang berikutnya, yang lebih jauh lagi, stres dalam tingkatan lebih tinggi, yaitu depresi yang dalam jangka waktu panjang. Ini menyebabkan menjadi mudah murung, merasa kewalahan dan terisolasi seperti itu. Dan dari ketiga efek ini sebetulnya kita bisa memilih yang terakhir, yaitu menerima keadaan bahwa kita dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Kemudian merasa menerima keadaan dan beradaptasi. Nah, bagaimana cara beradaptasi pada masa pandemi seperti ini? Kita simak yang berikut ini ya. Jadi ada beberapa hal yang akan Mbak Ica bagi. Ada 5 hal bagaimana seharusnya kita bersikap di masa pandemi ini. Yang pertama adalah self-healing. Apa itu self-healing? Adalah sisi pengobatan melalui diri sendiri. Bagaimana mengatasi, mengobati, kemudian menyembuhkan diri sendiri di masa pandemi ini. Yang pertama bisa dilakukan dengan mindfulness. Apa itu mindfulness? Menempatkan diri kita pada saat ini, pada hari ini, detik ini, sadar bahwa kita berada pada masa pandemi ini. Misalnya contoh sederhananya, pada masa pandemi ini memang kemana-mana harus pakai masker. Harus sadar itu, bahwa ya harus sadar kalau begitu keluar rumah, ketemu orang lain, misalnya ketemu teman, hanya sekedar untuk menyapa, itu pun tidak harus pakai masker.
atau malah sekarang dengan pandemi tinggi seperti ini kita harus pakai maskernya kalau bisa lebih dari 1, 2 misalnya seperti itu. Yang kedua itu adalah guide imagery. Itu apa itu? Kita mengkondisikan pikiran kita menjadi berpikir yang baik-baik saja. Jadi boleh ya, khawatir itu boleh, tapi kalau bisa jangan berlebih. Karena kalau misalnya kita memikirkan sesuatu yang buruk, berlebih-lebihan, itu nanti ke arahnya yang awal tadi itu. Arahnya ke arah stres, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah self-talk, yaitu berusaha memberikan sugesti positif pada diri kita. Misalnya pada hari ini, oke, hari ini aku akan beraktivitas, aku harus sehat, aku harus kuat, aku harus makan makanan yang bergizi, aku harus berpikir positif dan lain sebagainya. Seperti itu, karena bagaimanapun sugesti positif itu pengaruhnya besar, malah lebih besar dari kita minum vitamin setiap hari, seperti itu. Self healing yang terakhir adalah expression writing. Nah, ini untuk teman-teman atau adik-adik yang lebih arahnya ke introvert, misalnya ada masalah, kemudian nggak bisa cerita sama orang lain, boleh dituangkan berupa tulisan, misalnya di diary, journaling, dihias selucu mungkin, gitu, menghias agendanya selucu mungkin, dituliskan pengalaman setiap harinya, seperti itu, bagaimana apa yang kita lewati, apa yang kita lalui di setiap hari itu, setidaknya itu bisa mengurangi beban yang dirasakan saat ini. Nah, itu tadi tips yang pertama. Yang berikutnya adalah bijak menyaring informasi seputar COVID ya. Jadi yang pertama, tidak semua informasi yang kita terima harus kita telan mentah. Yang pertama harusnya kita mencari kebenarannya terlebih dahulu, apakah benar berita yang didapat itu. Jadi karena sekarang ini kan banyak berita yang hoax ya, sifatnya hoax. Kadang ada kerusuhan, ternyata kerusuhannya sudah 10 tahun yang lalu, tapi diupdate adalah kerusuhan misalnya yang ada di tempat kita, sekitar kita akhir-akhir ini. Nah, tidak langsung percaya dengan berita-berita yang seperti itu, gitu ya. Yang kedua adalah membatasi waktu membaca berita. Boleh kepo, gitu istilah anak muda sekarang kan kepo, tetapi tetap harus dibatasi waktunya, karena kita juga harus membaginya dengan kegiatan lain, gitu kan, dengan membaca buku, kemudian dengan relaksasi sederhana, dengan membantu orang tua di rumah, dengan belajar dan lain sebagainya. Jadi jangan terlalu kepo, karena itu juga nggak baik. Yang berikutnya adalah saring sebelum sharing. Maksudnya apa yang nantinya akan kita bagikan, kita saring dulu apakah berita itu bermanfaat untuk orang lain, apakah hanya menimbulkan rasa gelisah dan lain sebagainya, ataukah mungkin berita itu benar atau enggak. Jadi sebelum kita sharing, kita bagikan kepada orang lain, sebaiknya kita batasi dulu atau kita saring dulu berita itu. Yang berikutnya, tidak semua informasi yang dari berbagai sumber kita harus ketahui. Jadi batasi, cukup di lingkungan kita dan secara global saja, cukup sebagai informasi untuk diri kita, dan kita harus mengolahnya dengan bijak untuk diri kita. Nah, itu tips yang kedua. Bagaimana bisa lanjut ke tips yang ketiga? Oke, nah ketiga ini adalah olahraga teratur. Olahraga teratur ini memang kita tidak bisa pungkiri bahwa dengan berolahraga teratur itu bisa memunculkan 2 hormon di tubuh kita. Hormon yang pertama adalah hormon kortisol pada saat otot kita bergerak aktif. Nah, apa fungsinya hormon kortisol ini? Itu adalah hormon yang memicu stres yang di dalam tubuh itu dapat terkurangi dengan hormon ini. Ini fungsinya. Yang kedua adalah munculnya hormon endorfin. Endorfin ini hormon yang berperan dalam kestabilan suasana hati, mood, juga berhubungan dengan amigdala, pengatur emosi yang ada di belakang leher kita. Jadi memang olahraga yang rutin ya, minimal 20 menit sehari dan sesuai kebutuhan. Tidak perlu ke tempat gym atau di luar rumah, bisa kita lakukan sendiri di rumah, seperti itu. Nah, ada beberapa hal selain olahraga yang bisa kita lakukan di rumah. Pertama, kita bisa lakukan stretching sederhana di rumah, kemudian kita bisa menikmati kebersamaan bersama keluarga, kemudian kita bisa berjemur cukup waktunya
sebentar saja 10 menit pada jam 9 sampai 10 pagi, kemudian istirahat cukup yang minimal 20 sampai 40 menit pada saat istirahat siang. Nah, itu tadi tips ketiga. Kita lanjut ke tips keempat, yaitu tetap berhubungan pada social support. Nah, untuk yang jauh dari orang tua, jauh dari saudara, tetap pada link keluarga, tetap berhubungan, saling mensupport, saling mengingatkan terhadap prokes yang ada. Kemudian apabila pada saat kita memiliki masalah dan tidak bisa mengatasinya sendiri, maka seperti Mbak Ica bilang tadi, bisa kita journaling, bisa kita curhat kepada orang lain, pada orang tua, pada ibu guru yang dipercaya di rumah, seperti itu, sehingga kita tidak merasakannya sendiri. Tetap di masa pandemi ini kita harus tetap sehat, karena imun itu berasal dari tubuh dan pikiran yang sehat. Dan yang terakhir, pada saat kita memang benar-benar merasa tidak terbantu dengan lingkungan di sekitar kita, maka kita bisa meminta layanan bantuan profesional. Di sini ada dua. Yang pertama adalah layanan profesional dari lokal, itu psikolog yang ada di Jember misalnya, atau kalau misalnya dirasa kesulitan, bisa mendapatkan layanan psikologi di pusat. Pada PowerPoint bisa dilihat nantinya, bisa ditelepon 119 dan tekan nomor 8, terhubung dengan psikolog se-Indonesia termasuk saya. Jadi kalau misalnya mau konsultasi ke Mbak Ica, saya pada jam 18 malam sampai jam 21 setiap Rabu dan Kamis. Selebihnya bisa memilih psikolog lain, itu akan berjalan 24 jam standby. Seperti itu. Oke, Mbak Ica ingin tahu apakah benar-benar nyimak ya tadi materinya. Nah, untuk itu ada 3 pertanyaan yang Mbak Ica pingin adik-adik menjawabnya ya, terkait dengan materi yang tadi. Pertanyaan pertama, apa saja yang perlu dilakukan agar sehat secara psikologi di masa pandemi ini? Mbak Ica ulangi, apa saja yang perlu dilakukan agar sehat secara psikologi di masa pandemi ini? Kemudian pertanyaan kedua, apa sih yang dimaksud dengan mindfulness? Kalau boleh tahu macamnya apa saja? Saya ulangi, apa sih yang dimaksud dengan mindfulness dan macamnya apa saja yang adik-adik ketahui? Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana cara bijak menyaring informasi seputar pandemi atau COVID ini? Baca ulangi, bagaimana cara bijak menyaring informasi seputar pandemi ini atau virus corona ini? Nah, itu saja mungkin yang bisa Mbak Ica bagikan. Mungkin pesan saya terakhir, tetap berpikir positif, kemudian sugesti positif, dan perhatikan prokesnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.